Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian. Pada pertemuan kali ini saya masih akan membahas materi yang sama, yaitu terkait manajemen. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar apa itu manajemen dan juga teori manajemen. Sekarang kita akan belajar seseorang yang berperan penting dalam sebuah manajemen, yaitu seorang manajer dan juga fungsi dari manajemen. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah, agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Kita awali dengan memahami apa itu manajer dan siapa itu manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja sama dengan orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran atau tujuan. Jadi, manajer itu adalah orang yang mengatur atau mengarahkan orang lain atau anggotanya untuk melakukan suatu kegiatan, yang mana kegiatan itu adalah untuk mencapai tujuan bersama. Itulah yang dinamakan dengan manajer. Manajer itu ada tingkatannya. Berikut merupakan 3 tingkatan manajer secara umum. Yang pertama adalah manajemen lini pertama atau first manager, lower management. Dan yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle management. Dan yang ketiga adalah manajemen puncak atau top management. Kalian bisa memperhatikan gambar bagan piramida di layar. Posisi kedudukan paling atas diduduki oleh top manager atau top management. Kemudian ada middle manager atau middle management. Kemudian yang paling bawah itu adalah manajemen lini atau first line atau lower management. Coba kalian perhatikan bagan yang ada di samping layar ini. Nah, direktur merupakan manajemen atas atau top management. Kemudian wakil direktur itu masuk dalam tingkat menengah atau manajemen tengah atau middle management. Kemudian di bawah yaitu manajer personalia, manajer produksi, keuangan dan pemasaran, ini merupakan manajemen lini atau lower management. Nah, ini adalah merupakan bagian tingkatan manajemen atau tingkatan manajer. Jadi direktur adalah manajer paling atas atau top manager, kemudian wakil direktur itu masuk dalam middle manager, dan lini manager atau lower manager ini masuk pada tingkatan ketiga. Selanjutnya adalah karakteristik dari manajer dan tugas seorang manajer. Karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yang pertama dia harus komunikatif, mampu berkomunikasi, kemudian menciptakan kerjasama dan saling pengertian antara manajer dan juga anggotanya. Kemudian yang kedua, manajer harus mempunyai kemampuan, baik itu kemampuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga pengalamannya dalam bidang pekerjaan yang ditangani. Misalkan manajemen pemasaran, dia harus mempunyai ilmu terkait ilmu pemasaran, kemudian dia harus punya keterampilan juga terkait lingkup pemasaran dan juga pengalamannya dalam bidang yang sama, yaitu terkait pemasaran. Itu contoh kecilnya. Kemudian manajer itu harus mampu mengendalikan emosi dengan baik. Yang keempat, manajer itu harus peka dan tanggap terhadap perubahan situasi, terutama misalkan manajer dalam perusahaan.
Jadi dia harus peka, harus fleksibel dalam menangani perubahan situasi. Nah, perubahan situasi itu apa? Misalkan perkembangan teknologi, kemudian terkait perubahan peraturan pemerintah dan sebagainya. Yang kelima, manajer itu harus memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi. Oke, yang kedua yaitu manajer mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, manajer wajib untuk mengawasi, mengendalikan, dan mengembangkan jalannya organisasinya. Kemudian, mengatasi berbagai masalah yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian, manajer harus menciptakan kerjasama di dalam maupun luar organisasi. Jadi kerjasamanya tidak hanya dalam tim dalamnya saja, namun di luar organisasi. Misalkan, membangun kerjasama dengan perusahaan lain dan sebagainya. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan terhadap anggotanya. Yang kelima, memperhatikan, menggali potensi dan mengembangkan bawahannya atau anggotanya. Misalkan, menyarankan atau mendelegasikan untuk melakukan pelatihan atau pelatihan kerja ya untuk menunjang perkembangan kemampuan dari anggotanya. Yang keempat yaitu keterampilan yang dimiliki seorang manajer. Robert tahun 1970 mengemukakan bahwa setiap manajer itu membutuhkan minimal 3 keterampilan, yaitu yang pertama adalah keterampilan konseptual. Dalam menyusun perencanaan, manajer tingkat atas, utamanya adalah top manager, itu harus memiliki keterampilan untuk membuat sebuah konsep atau ide atau gagasan untuk perkembangan organisasinya, yang mana gagasan, konsep atau ide tersebut dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan dalam mewujudkan gagasan ide tersebut. Jadi di sini seorang manajer itu harus punya konsep, membuat konsep, menciptakan ide atau gagasan untuk perkembangan organisasinya, yang mana ide itu diaplikasikan, diaktualisasikan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah direncanakan. Yang kedua, keterampilan relasi dengan orang lain atau humanity skill. Jadi, seorang manajer itu harus punya rasa atau kemampuan sosialisasi, keterampilan sosialisasi yang tinggi. Manajer perlu memiliki keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain atau keterampilan kemanusiaan atau sosial ya. Jadi jiwa sosialitasnya harus tinggi seorang manajer. Komunikasi persuasif dan bersahabat manajer dengan bawahannya itu akan membuat karyawan merasa dihargai dan mereka akan bersikap terbuka kepada manajer. Jadi manajer harus bisa bersosialisasi dengan anggotanya atau bawahannya. Yang ketiga, keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer adalah keterampilan teknis. Pada manajer tingkat lebih rendah, low manager, kemampuan teknis merupakan bekal yang sangat penting ya. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk menjalankan pekerjaan penunjang tertentu. Nah, selain 3 keterampilan di atas yang sudah disebutkan tadi, seorang ahli bernama Ricky Griffin menambahkan 2 keterampilan lagi, yaitu yang pertama keterampilan manajemen waktu. Jadi seorang manajer, namanya juga seorang manajer, harus bisa memanajemen apapun itu, misalkan manajemen waktu. Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan untuk menggunakan waktu yang dimilikinya. Seorang manajer untuk menggunakan waktu secara bijaksana. Jadi seorang manajer harus bisa memanfaatkan waktu, menganggap waktu itu sangat penting dan menganggap waktu itu adalah uang. Yang kedua, keterampilan membuat suatu keputusan. Ada 3 langkah dalam pembuatan keputusan menurut Griffin. Yang pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah.
mencari berbagai alternatifnya yang dapat diambil untuk penyelesaian. Kemudian yang kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang paling tepat atau yang paling baik. Kemudian manajer harus mengimplementasikan alternatif yang sudah dipilihnya serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Setelah kita mempelajari manajer, sekarang kita akan belajar terkait fungsi dari manajemen itu sendiri. Berikut merupakan beberapa fungsi dari manajemen berdasarkan pendapat beberapa ahli. Misalkan di sini Louis Allen berpendapat bahwa fungsi manajemen itu terdiri dari leading, planning, organizing, dan controlling. Kemudian John Robert yaitu planning, organizing, commanding, dan controlling. Sampai dengan George R. Terry yaitu planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling. Nah, berdasarkan pendapat beberapa ahli ini, fungsi dari manajemen ini dikenal dengan sebutan POWACH. Secara umum dikenal dengan sebutan POWACH, di mana P adalah planning atau perencanaan, O-nya adalah organizing atau pengorganisasian, A-nya adalah actuating atau pelaksanaan, dan J-nya adalah controlling yaitu pengawasan. Inilah fungsi dari manajemen. Yang pertama, kita akan membahas terkait perencanaan. Fungsi manajemen pertama yaitu perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan bagaimana hal tersebut dapat tercapai. Nah, perencanaan ini berisi suatu konsep konsep untuk menetapkan sebuah tujuan dan memutuskan bagaimana tujuan tersebut itu dapat dicapai. Itu dinamakan perencanaan. Jadi sebelum melakukan sesuatu hal, ada baiknya selalu direncanakan terlebih dahulu agar tujuan atau sasaran itu dapat tercapai secara optimal. Nah, mengapa perencanaan itu diperlukan? Adanya perencanaan diharapkan setiap bentuk kegiatan itu akan lebih difokuskan pada sasaran yang telah ditetapkan. Kinerjanya lebih efektif, memotivasi pegawai untuk lebih giat dan berprestasi, memudahkan pengawasan, serta memudahkan seorang manajer dalam mengambil keputusan. Itulah manfaat dari perencanaan. Kemudian perencanaan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu perencanaan inside out dan perencanaan outside in. Apa itu? Perencanaan inside out ini terfokus pada yang sudah dilakukan dan mengusahakan untuk melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan untuk tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Itu adalah inside out. Sedangkan perencanaan outside in adalah perencanaan dari analisis lingkungan eksternal. Muncul perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatan-kesempatan atau peluang dan meminimalisasi permasalahan yang terjadi. Nah, untuk lebih optimal, kedua perencanaan ini perlu untuk dilakukan kombinasi atau dikombinasikan. Kemudian yang kedua, perencanaan top down dan bottom up. Perencanaan top down artinya manajer di bawah manajer puncak itu membuat perencanaan berdasarkan tujuan yang ditentukan oleh manajer atas atau manajer puncak. Sedangkan kalau perencanaan bottom up itu dikembangkan pada tingkatan yang lebih bawah tanpa adanya batasan yang secara teratur melalui hierarki tersebut ke tingkat manajer puncak. Jadi top down ini lebih beraturan, sedangkan bottom up itu lebih tidak ya. Kemudian ada perencanaan kontingensi, adalah perencanaan yang terfokus pada pemikiran ke depan. Nah, perencanaan ini meliputi penentuan alternatif tindakan yang dapat diimplementasikan seandainya perencanaan orisinil tidak sesuai karena adanya perubahan keadaan.
Ini dinamakan dengan perencanaan kontingensi. Nah, perubahan keadaan itu apa saja dalam usaha? Misalkan peraturan pemerintah yang berubah, kemudian kemajuan teknologi, dan sebagainya. Kemudian elemen apa saja yang ada dalam perencanaan? Yang pertama adalah sasaran atau goal. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat suatu keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur pekerjaan. Ini dinamakan dengan sasaran. Kemudian rencana atau plan adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan. Rencana mencangkup alokasi sumber daya, kemudian jadwal dan tindakan-tindakan penting lainnya. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan. Nah, apa sih manfaat disusun suatu rencana? Yang pertama adalah untuk mengetahui apa yang terbaik. Kemudian mengetahui apa yang dibutuhkan dan bagaimana melayani pelanggan. Kemudian yang kedua, beroperasi dan punya pandangan ke depan. Yang ketiga, menciptakan pengertian arah orientasi kinerja. Selanjutnya, macam-macam dari perencanaan. Yang pertama, ada perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka panjang, perencanaan strategi, perencanaan operasional, perencanaan tetap, perencanaan sekali pakai. Nah, kalian tentu tidak belum memahami apa sih itu macam-macam dari perencanaan ini, mulai dari perencanaan jangka pendek hingga perencanaan sekali pakai. Nah, tugas kalian adalah mencari apa itu perencanaan jangka pendek, jangka panjang, strategi sampai sekali pakai sebagai tugas kalian. Selanjutnya, kita akan belajar fungsi dari manajemen kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Apa itu pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses membentuk suatu organisasi. Apa sih itu organisasi? Nah, organisasi adalah sekelompok orang, lebih dari satu orang. Itu dinamakan dengan organisasi. Menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang terintegrasi di dalamnya sehingga pelaksanaan kegiatan pekerjaan hubungan antar subbagian dengan bagian lain itu saling mempengaruhi dan saling berkesinambungan. Pengorganisasian itu apa sih? Nah, setelah suatu kelompok orang itu melakukan penyusunan perencanaan kemudian menghasilkan suatu tugas. Nah, tugas itu dibagi berdasarkan pengorganisasian. Jadi diorganisasikan dulu. Misalkan tujuan perusahaan adalah mencapai goal, mencapai keuntungan laba. Kemudian diorganisasikan sub-sub bagian yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian SDM dan sebagainya. Di mana sub-sub bagian ini itu saling berkesinambungan, saling mempengaruhi. Tujuannya juga sama, meskipun berbeda bidang tapi tujuannya sama, yaitu untuk mencapai sasaran perusahaan. Itu dinamakan dengan pengorganisasian. Kemudian ada beberapa bentuk struktur organisasi. Yang pertama, organisasi garis. Nah, organisasi garis ini diciptakan oleh Henry Fayol. Berikut adalah contoh dari organisasi garis. Coba kalian perhatikan bagan yang ada di dalam layar. Organisasi garis diterapkan pada organisasi yang relatif lebih kecil dengan struktur yang sederhana karena jumlah pegawainya itu lebih sedikit dan antara pimpinan dan bawahan itu saling mengenal. Nah, itu dinamakan dengan organisasi garis. Jadi dari direktur langsung ke sub produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM. Jadi dari produksi itu langsung ke karyawan, tidak ada sub, misalkan sub wakil produksi atau apa, jadi langsung ke karyawan. Jadi lebih simpel seperti itu. Ini dinamakan dengan organisasi garis.
Yang kedua adalah organisasi fungsional, dipopulerkan oleh F.B. Taylor. Dalam penerapannya, pimpinan berwenang memberikan perintah kepada setiap bawahan sepanjang masih ada hubungan fungsi yang dipimpinnya. Di lain pihak, pimpinan dalam organisasi tersebut juga dapat menerima perintah dari atasan mana yang kedudukannya itu lebih tinggi, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak hanya pada satu pimpinan saja. Misalkan, ini manajer berhak memberikan perintah kepada manajer produksi dan manajer distribusi misalkan. Ini manajer utama misalkan. Kemudian dari manajer produksi itu bisa memerintah atau memberikan tugas pada bagian produksi, bagian pemeliharaan dan pengawasan. Nah, bagian pengawasan itu tidak bisa memerintah atau memberikan tugas kepada bagian penjualan. Nah, itu yang dimaksud dengan organisasi fungsional. Yang ketiga yaitu organisasi garis dan staf. Nah, organisasi ini diciptakan oleh Harrington Emerson. Dalam penerapannya, organisasi ini biasanya lebih kompleks ya, dengan wilayah kerja yang sangat luas karena karyawannya yang banyak. Jadi, organisasi garis dan staf ini adalah biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang berkapasitas besar. Yang terakhir adalah organisasi matriks. Organisasi ini merupakan organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi yang penggunaan struktur organisasinya menunjukkan SDM yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian. Nah, maksudnya di sini adalah suatu anggota dalam suatu komunitas itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, setiap anggota itu memiliki keterampilan atau kompetensi yang berbeda-beda, tapi tujuannya yaitu adalah menyusun proyek untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu perusahaan. Misalkan dalam anggotanya ada yang berkompeten dalam manajemen pemasaran, kemudian berkompeten dalam manajemen keuangan dan sebagainya. Itu dinamakan dengan organisasi matriks. Selanjutnya kita akan belajar terkait fungsi dari manajemen ketiga, yaitu pelaksanaan. Nah, setelah disusun suatu perencanaan, kemudian diorganisasikan, dibagi-bagi ya, diorganisasikan sesuai dengan bidangnya. Setelah itu adalah pelaksanaannya atau actuatingnya atau implementasinya. Itu dinamakan dengan pelaksanaan. Nah, elemen terakhir dari fungsi manajemen perlu adanya suatu pengawasan. Untuk apa? Pengawasan ini sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya resiko selama pelaksanaan kegiatan atau menghindari adanya resiko. Fungsi pengawasan ini dilakukan seorang manajer dengan melakukan penilaian ya atau evaluasi dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi. Nah, proses pengawasan ini dilakukan dengan cara menetapkan standar dan cara kerja atau biasa disebut dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian dilakukan pengukuran prestasi kerja untuk anggotanya atau karyawannya, kemudian memberikan pengarahan dan melakukan perbaikan. Ini dinamakan dengan fungsi pengawasan. Nah, agar kalian lebih memahami terkait materi ini, saya akan coba untuk memaparkan gambaran terkait manajer dan fungsi dari manajemen. Berawal dari sebuah manajemen. Manajemen ini adalah suatu orang, lebih dari satu, dinamakan dengan organisasi yang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan bersama atau tujuan goal bersama. Itu dinamakan dengan manajemen. Nah, manajemen, pelaksana dari sebuah manajemen itu dipimpin oleh seorang manajer. Manajer dipilih berdasarkan kemampuannya, kemudian prestasi, kompetensi, dan sebagainya. Nah, manajer dalam manajemennya itu melakukan fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu menyusun suatu perencanaan. Nah, proses penetapan tujuan dan memutuskan bagaimana tujuan dapat dicapai itu adalah
proses dari perencanaan. Jadi menetapkan tujuannya apa dulu nih di suatu perusahaan. Kemudian menetapkan bagaimana sih caranya untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dinamakan dengan perencanaan atau proses penyusunan perencanaan. Selanjutnya, setelah perencanaan sudah disusun, kemudian diorganisasikan. Nah, di sini membentuk suatu struktur dengan bagian-bagian terintegrasi yang saling berkesinambungan. Jadi dibagi sesuai dengan bidangnya, kompetensinya. Misalkan manajer membagi berbagai sub. Di sini ada sub pemasaran, keuangan, sumber daya dan operasional. Yang mana meskipun di sini berbeda bidang, namun tujuannya sama, yaitu mencapai tujuan perusahaan. Ini dinamakan dengan pengorganisasian. Nah, jenis pengorganisasian sudah saya jelaskan ya di slide sebelumnya tadi. Ada organisasi garis, metrik, dan sebagainya. Selanjutnya, setelah perencanaan disusun, sudah dibagi atau diorganisasikan, selanjutnya adalah pelaksanaannya secara langsung atau implementasinya secara langsung dari perencanaan yang sudah ditetapkan dan pembagian melalui pengorganisasian. Implementasi atau aktualisasi langsung dari perencanaan yang telah disusun di sini ya. Kemudian pengorganisasian yang sudah dibentuk. Nah, setelah pelaksanaan itu adalah dilakukan pengawasan atau controlling. Apa sih fungsinya controlling atau pengawasan? Ini adalah untuk meminimalisir adanya hambatan atau resiko yang ada selama pelaksanaan dan menghindari adanya resiko selama pelaksanaan kegiatan. Itulah beberapa fungsi dari pengawasan. Melalui kegiatan penilaian atau evaluasi dan mengendalikan jalannya kegiatan organisasi. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait manajemen, yaitu manajer dan fungsi dari manajemen. Selanjutnya, saya masih akan membahas yang sama, yaitu terkait manajemen, yaitu unsur-unsur bidang dari manajemen. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.